Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Maaf kawan, kemarin sepertinya admin salah membaca jadwal turnamen Pertamina GM 2024 yang berlangsung di Jakarta. Kemarin admin menyebutkan bahwa babak ketiga akan langsung dilanjutkan pada sore harinya kawan, setelah babak kedua pagi hari. Tapi ternyata kawan, babak ketiga akan dilangsungkan hari ini pagi ini mulai jam 9 pagi. Apakah admin kemarin salah membaca tabel jadwalnya ataupun jadwalnya dirubah kawan? Admin tidak tahu, admin lupa. Yang pasti babak ketiga akan berlangsung pagi ini kawan. Jadi kita tidak bisa mengulas pagi ini game ketiga. Kita tunggu saja game ketiga jam 9 ini dimulai kawan, waktu setempat. Dan nanti sorenya baru bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Baru sore harinya nanti juga akan berlangsung game keempat. Admin sempat menyebutkan bahwa jadwalnya hari pertama 1 game, hari kedua 2 game, hari ketiga 1 game selang-seling. Ternyata jadwal terbaru yang saya lihat di chess result-nya kawan, hari pertama, hari kedua 1 game kawan, baru hari ketiga, hari ini kawan 2 game, babak ketiga pagi hari, dan babak keempat sore hari. Kita lihat saja nanti seperti apa kawan. Dan sambil menunggu hari ketiga ini kawan dari Pertamina GM 2024, kita akan ulas title Tuesday edisi tanggal 24 April kemarin lusa yang sempat kita lewatkan kawan. Nah, untuk sesi awal pemenangnya adalah Hikaru Nakamura kawan. Menempati posisi teratas bersama Alireza Firoza dengan 10 poin. Magnus Carlsen juga main kawan di sesi awal, dia menempati posisi ke-7 kawan. Magnus Carlsen sempat kalah oleh Alireza Firoza pada game ke-10. Untuk sesi akhirnya kawan, pemenangnya masih Hikaru Nakamura. Dia menempati posisi teratas sendirian dengan 10 poin. Diikuti Christopher Yo dan Magnus Carlsen juga main kawan di sesi akhir. Tumben-tumben langsung main 2 sesi Magnus Carlsen di title Tuesday kawan. Mungkin lagi gabut ya, tidak ada jadwal yang lain. Dia menempati posisi ketiga kawan. Tie breaks-nya seperti ini dengan para pemain yang lain dengan 9 poin. Magnus Carlsen di sesi akhir ini pun sempat kalah pada game ke-9 oleh Jose Martinez. Lagi-lagi dikalahkan oleh Jose Martinez kawan. Beberapa waktu yang lalu kawan, atau seminggu yang lalu kita ulas juga permainan Magnus Carlsen bermain di title Tuesday dihajar oleh Jose Martinez. Nah, kita akan ulas permainannya lagi saat menghadapi Jose Martinez ini. Tapi di video ini saya sajikan 2 game kawan. Terlebih dahulu game keempat kawan menghadapi Grandmaster asal Jerman, Sven Rasmus. Nah, bermain dengan ready opening. Magnus Carlsen bermain dengan Fianchetto sisi menteri kawan dengan pion B6, pion G3, gajah B7, gajah G2. Double Fianchetto dimainkan Magnus, pion G6, rokade, gajah G7. Dan tentu saja harus menempatkan 1 pion pusat kawan. Jangan berikan kesempatan hitam mendahului. Hitam bermain dengan sisi-sisinya, dengan Fianchetto-nya. Tentu setelah rokade aman, kalian harus tetap untuk mendapatkan kontrol peta pusat dengan pion-pion. Magnus kuda F6, segera rokade di langkah berikutnya. Putih tetap untuk kontrol peta pusat dengan pion J4. Rokade Magnus, benteng E1, jelas ingin kuasai peta pusat dengan 3 pion kawan. Nanti dengan pion E4, apakah dengan kuda C3 terlebih dahulu nanti dukungan bagi peta E4-nya atau dengan menteri nanti kawan. Kemungkinan akan dijawab dengan dobrak peta pusat dengan pion D5. Mungkin Magnus akan memainkannya seperti itu. Pion C5 juga siap dimainkan. Terlebih dahulu kuda A6 kawan untuk mencegah pergerakan menteri yang ingin coba ke peta C2. Nanti bisa diserang kawan untuk mencegah pergerakan pion E4. Nah, di sini Stockfish menyarankan langsung dorong pion ini kawan sebelum didahului oleh hitam dengan pion D, pion C ataupun dengan pion A3 kontrol peta B4 kawan atau dengan kuda C3. Rasmus memilih menterinya kawan ke peta C2. Nah, Magnus dengan pion C5, langkah cerdas ketimbang pion D5 kawan. Dan tantangan ditolak dengan pion D5. Sekarang Magnus coba korban pion sementara pion B5 untuk memperlemah pion di sini. Ataupun nanti pion ini terdefleksi dan kuda lompat ke peta B4 ancam menteri untuk mencoba menawarkan pion C5-nya kawan. Diterima juga oleh Rasmus ataupun tetap dengan pion A3 kawan. Kontrol peta B4 menurut Stockfish juga kuat bagi putih. Rasmus memilih untuk mendapatkan materi. Pion ambil pion B5. Kuda B4, menteri caplok pion C5, dan kuda F ambil pion D5. Sekarang berkoneksi dengan saudaranya kuat, buka diagonal gelap, dan coba lihat, perhatikan posisi menteri putih kawan.
Dia tidak bisa lagi mundur ke petak C2 kawan, ada kuda, ke petak C3 ada kuda, ada gajah. Di ruang gelap ini mundur ke petak E3 ada kuda, hanya ada satu petak yang aman untuk sementara waktu, petak C4. Terlebih dahulu kuda A3 untuk kembangkan perwira, langkah bagus kawan. Nah, mungkin terlihat di sini menteri bisa dijebak dengan langkah benteng. Jangan terburu-buru dengan benteng kawan, karena permainan bisa remis. Magnus dorong pion A6 terlebih dahulu. Dia tahu posisi Menteri Putih ini posisinya sangat sulit kawan. Magnus ingin mencoba menjebaknya pion A6 terlebih dahulu. Kalau terburu-buru dengan benteng kawan, maka pion ini bisa jatuh. Nah, kemungkinan permainan juga bisa berakhir remis kawan. Kalau kalian kejar terus menteri ini, remis kawan. Kejar lagi, ke sini, ya ke sini. Ke sini, mondar-mandir terus kawan. Tidak ada ruang bagi menteri itu untuk bergerak. Jadi kalau kalian kejar terus, kalau ingin remis ya dikejar terus. Oleh karena itu, Magnus tidak terburu-buru dengan benteng. Dia tahu permainan bisa remis. Dorong pion kawan. Nah, sudah saatnya menteri ini mundur ke petak C4 untuk bisa bersembunyi ke ruang terang. Nah, pion pukul pion tidak perlu diambil kawan. Mundur saja, aman. Tapi Rasmus ingin mendapatkan materi. Posisi menterinya dalam posisi terjebak. Setelah gajah ambil balik, sudah tidak ada tempat bagi menteri kawan. Semua terkontrol oleh hitam. Tidak bisa pulang ke rumah menteri. Benteng siap digeser. Kalaupun ke sini nanti kawan, benteng naik. Wassalam menteri putih. Gajah D2. Ada benteng D8. Nah, korban menteri kawan, gajah caplok kuda B4. Benteng ambil menteri, ambil balik oleh gajah. Kemudian ada gajah sikat pion B2, double attack. Benteng B1. Menteri keluar untuk menantang pertukaran gajah. Ditolak, ditahan terlebih dahulu dengan kuda C2. Tadi pertukaran gajah dengan cara seperti ini juga disarankan oleh Stockfish. Tapi posisi putih sudah sangat sulit kawan, sudah kehilangan menteri. Kuda C2. Menteri ambil gajah C5. Benteng ambil gajah B2. Menteri C3 serang benteng. Benteng EB1 perkuat posisi saudaranya. Nah, gajah ambil pion E2, siap melakukan pertukaran atau tekan kuda F3. Kuda lompat ke D4 kawan dan discover pada kuda D5. Backup dengan gajah C4. Pion A4 dan pion E6 sepertinya Rasmus kehabisan waktu kawan. Itulah kawan, Magnus Carlsen yang mendapatkan menteri di tahap yang masih dini kawan. Ya, dibilang masih tahap pembukaan. Sudah mendapatkan menteri lawan pada game keempat di sesi akhir. Kita lanjut permainan berikutnya dari Magnus Carlsen berhadapan dengan Jose Martinez Alcantara pada game ke-10 Title Tuesday sesi akhir kawan. Nah, di sini Magnus kembali pegang hitam. Pion E4. Magnus bermain dengan St. George Defense dengan pion A6. Melepaskan kontrol petak pusat kawan, pion D4. Pion C6. Ada gajah D3 dan pion D5. Tantangan ditolak untuk mendapatkan ruang, dorong pion maju ke E5. Magnus counter lagi dengan pion C5 pengorbanan sementara. Ditolak dengan pion C3, harapan bagi hitam jika diterima. Dan tidak terburu-buru dengan pion E6-nya, kuda ini kawan akan serang pion E. Nah, mungkin kalian pertahankan dengan gajah di sini. Nah, baru pion E6. Kalian tidak bisa pertahankan pion ini kawan dengan pion B, ya masih ada kuda yang bisa caplok. Gajah juga siap ambil kawan, tidak bisa lagi dengan gajah, pion yang di sini jatuh. Jadi mungkin kuda F3, gajah caplok pion C5, putih rokade. Mungkin itulah kelanjutan jika pion pukul pion C5. Dengan pion C3 saja, Jose Martinez ada kuda C6. Nanti kalau dengan pion E6 mirip dengan permainan French defense kawan. Kuda G berkembang ke petak E2 dan terlebih dahulu baku hantam pion kawan. Ambil balik, kemudian gajah G4, pin kuda, dan bisa mendapatkan pion yang di sini. Blokade dengan pion F3, dan gajah mundur ke petak D7, lanjut Magnus. Kuda C3, lanjut Jose Martinez kawan, kemudian ada pion E6. Posisi gajah terkurung sementara kawan di areanya sendiri. Memang tadi gajah ini dipertahankan mundur, memang tidak banyak ruang yang bisa diisi oleh gajah mundur ke petak D7 kawan. Ada opsi juga bergerak ke petak H5, mungkin kuda ini akan coba kejar gajah kawan, mundur ke petak G6, dan mungkin nanti terjadi baku hantam petak G6 ini, salah satu perwira akan ditukarkan. Magnus memilih mencoba bertahan saja.
cukup defensif. Gajah mundur ke petak D7. Kuda B berkembang ke C3, lanjut Jose Martinez atau Jospem, baru sekarang pion E6. Putih rokade, Magnus Carlsen, kembangkan kuda G ke E7. Menteri langsung keluar ke petak B6, pilihan terkuat menurut engine kawan, atau dengan pion G6. Tapi memilih dengan kuda G ke E7. Gajah E3 berkembang untuk perkuat ruang gelapnya kawan. Nah di sini dorong pion H5, Magnus Carlsen mulai menyisir lewat sisi raja dengan pion-pionnya. Jelas terlihat Magnus sudah tidak ingin rokade. Cuma masalahnya di sini kawan, ada masalah pengembangan gajah-gajahnya. Menteri D2, langkah bagus dari Jospem kawan. Kemudian ada benteng C8 ataupun juga ada opsi yang lain dengan kuda ini kawan untuk buka jalan bagi gajah gelap. Mundur ke petak C8 salah satu opsi, atau langsung menyerang gajah terang kawan. Atau dengan pion F6. Tapi dengan benteng C8 Magnus Carlsen bermain. Ada benteng AC1. Magnus sekarang keluarkan menteri. Atau dengan pion B5 kawan, ini juga cukup kuat. Atau sekalian menteri ini keluar ke petak A5 tapi memilih ke petak B6 untuk menekan pion B2 atau menekan diagonal ini. Gajah F2 mundur. Di sini ada pion G6, siap keluarkan gajah ke diagonal ini mungkin. Ada benteng CD1, gajah H6, blokade dengan pion F4, lanjut Jospem. Nah, di sini gajah tarik mundur lagi, Magnus ke petak F8. Raja bergeser ke H1 untuk menghindari diagonal ini kawan. Nah, di sini ada pion H4, hentikan dengan pion H3, lanjut Jospem, Magnus keluarkan kuda ke F5. Dan dengan dukungan pion ini menjadi sokongan yang cukup berharga nanti kawan di petak G3 dan buka diagonal gelap untuk segera keluar juga. Apakah ke sini nanti kawan untuk pressure kuda C3. Berlanjut dengan benteng bergeser ke C1 lagi. Gajah E7 membuat langkah menunggu Magnus. Kemudian ada benteng FD1. Menteri mundur ke D8. Magnus masih belum juga membongkar permainan. Persiapan mungkin dengan pionnya kawan. Di lajur B nanti mundur sementara waktu. Dan berikutnya gajah sikat kuda F5. Lanjut Jospem. Pilihan cantik kawan. Tidak memberikan kesempatan bagi kuda ini mencoba bergerak di area pertahanan. Ambil balik oleh pion G. Persiapan bentengnya mengisi lajur G kawan. Raja masih berada di pusat. Kuda G1. Persiapan manuver. Coba rebut pion ini nanti. Menekan pion ataupun juga blokade akses gajah menteri benteng kawan untuk mengawal pion H4-nya. Menteri keluar lagi ke A5, lanjut Magnus. Kuda F3 di sini. Kuda manuver ke A7. Persiapan apakah nanti lompat lagi kawan ke sini untuk menantang pertukaran kuda. Kita lihat saja, sepertinya seperti itu. Tantangan diterima oleh Jospem kawan. Kuda pukul kuda B5. Magnus salah ambil menggunakan pion yang terkuat yang menggunakan menteri di sini. Mungkin selepas benteng pukul benteng ambil balik oleh gajah. Di sini menteri mungkin akan bergeser ke C3. Menyerang gajah di sini, gajah D7, ada benteng C1. Hitam baik-baik saja, tapi Magnus merusak struktur pionnya kawan. Benteng pukul benteng skak, ambil balik oleh gajah. Pion A3, langkah cerdas untuk hentikan potensi pion dorong maju ataupun pergerakan gajah, pergerakan menteri. Dan gajah D7 kembali, benteng C1 kawan, ada pion B4 diadu. Ditolak menteri ke E1, pin pion kawan, dan di sini Magnus Carlsen membuat langkah kesalahan kembali dengan menterinya ke A4. Menteri mundur ke D8 salah satu opsi, atau mundur ke petak B6 saja. Tapi memilih ke petak A4. Dan di sini baku hantam pion ambil balik oleh gajah ancam menteri. Menteri bergeser ke F1 kawan, dikejar lagi oleh gajah B5. Ada benteng A1 menawarkan pertukaran menteri dan diterima Magnus. Gajah ambil menteri F1. Benteng ambil menteri A4 dan di sini ada gajah mundur ke F8. Karena ancamannya di sini kawan. Selain gajah ini terancam oleh benteng, benteng siap juga menusuk benteng yang di belakang bersama rajanya. Jadi gajah langsung mundur. Bagaimana jika gajah tadi cukup ke sini saja kawan? Nanti kalau ada skak di blokade. Skak, blokade, raja siap naik. Masalahnya di sini kawan. Nah, masalahnya di sini. Mungkin ya raja ke sini kawan. Ya nanti benteng akan sikat gajah ini, ambil balik. Putih akan tetap menang dengan permainan endgame seperti ini kawan. Ada pion yang sangat leluasa. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi memilih mundur ke petak F8, benteng A8 skak.
raja naik ke D7. Nah, gajah ambil pion H4 untuk dukungan benteng kawan juga. Benteng G8 menyerang pion G2. Terlebih dahulu blokade dengan gajah G5. Langkah-langkah Jospem ini kita lihat tadi tidak ada langkah yang bertanda kuning ataupun merah kawan. Sampai langkah ke 36 ini. Langkah engine semua permainan Jospem ini. Hebat sekali. Melawan Magnus tidak ada langkah kuning pun dalam permainan Blitz apalagi kawan. Jospem tidak pernah kita lihat bermain di turnamen-turnamen over the board. Mungkin dia sering main di turnamen-turnamen sekitaran Amerika Latin saja kawan. Tapi bermain di Eropa kita tidak pernah melihatnya kawan. Mungkin admin tidak tahu. Gajah D3, lanjut Magnus, benteng D8 skak, raja bergeser, kemudian ada gajah E7 kawan. Setelah gajah tadi sudah tidak menekan pion G2 bersama benteng, sekarang gajah dalam tekanan berat. Gajah F1. Nah, di sini kawan, kuda blokade terlebih dahulu kawan. Tidak ambil gajah dengan benteng ataupun dengan gajah karena tidak ada tempo skak. Blokade terlebih dahulu dan di langkah ke-39 ini sepertinya Magnus Carlsen sudah kehabisan waktu dengan posisi yang sangat sulit kawan. Gajahnya jatuh di langkah berikutnya. Terserah kalian mau bertukar perwira semacam ini, tentu putih dalam posisi yang unggul sangat. Pion ya sangat bebas di lajur H ini kawan. Oke, itulah kawan 2 game dari permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday. Sesi akhir kawan di game keempat menang menjebak menteri lawan kawan, tapi di game ke-10 dia kalah oleh Jospem, Jose Martinez Alcantara. Lagi-lagi kalah oleh Jose Martinez Alcantara, pemain Title Tuesday kawan. Ya, seringkali kita lihat Jospem tidak pernah absen bermain di Title Tuesday. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.